sama menundukkan hati, mohon pada Allah Ta'ala untuk keberkahan majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, selamat bergabung kembali di kajian suluk online. Udah pertemuan keberapa nih tahun ini kita membahas tentang hikmah Adam alaihissalam. Eh, karena mungkin ada beberapa saudara kita yang baru bergabung, jadi kita bikin sedikit review ya tentang kisah Adam alaihissalam. Yang paling menonjol di dalam kisah Adam alaihissalam adalah tentang larangan mendekati pohon khuldi. Ya, itu cerita yang kita sudah tahu sejak SD mungkin. But what is the meaning of pohon? Kenapa pohon itu nggak boleh didekati? Ini yang sesuatu dulu nggak pernah diceritain gitu ya. Atau saya pun nggak pernah bertanya gitu, emang kenapa sih pohonnya nggak boleh? Kan di surga harusnya semua boleh ya kan? Why gitu? Nah baru baru rada mengangguk tuh setelah belajar tasawuf gitu buat saya ya, karena khusus hikam misalkan. Jadi para ulama tasawuf itu mereka punya spesialisasi mengungkap makna batiniah dari hal-hal ya bahkan Quran gitu ya makna batiniahnya. Jadi ulama itu macam-macam. Ada ulama fikih, ya kan? Ulama fikih itu yang membahas tentang semuanya penting ya tentang tata cara ibadah dan lain sebagainya karena harus benar ibadahnya tidak boleh mengada-ngada. Kalau kata Rasulullah sholat ya sholat. Ada tempat-tempat yang nggak boleh kita sholat nggak boleh gitu ya. There's a rule to follow. Dan hukum itu adalah hukum yang berasal dari langit yang punya dimensi batin yang dalam. Nah, tentang pohon. Kalau kita bicara tentang pohon, itu sebenarnya kita bicara tentang benih. Karena pohon nggak ujuk-ujuk ada. Dia tumbuh dari benih yang pecah kecambah dan kemudian bertumbuh. Pohon, nama sebuah pohon itu dikarenakan dari produk yang dihasilkannya. Disebut pohon mangga karena dia berbuah mangga. Atau kadang pohon itu tidak diambil buahnya tapi kayunya. Disebut pohon jati, kayu jati. Jadi pohon itu, nama itu mengungkapkan sebuah identitas tentang fungsi pohon. Kontribusi dia di dalam kehidupan. Manusia, kita semua, itu juga punya nama yang sesuai dengan nama buah-buah yang kita harusnya hasilkan. Karena setiap kita terlahir ke dunia ini membawa benih dari Allah Ta'ala. Masih benih ya. Dan benih itu harus ditumbuhkan. Benih itu adanya di jiwa kita. Yang dengan treatment Allah, kalau dalam gambaran surat Ali Imran 190 itu 191 dan dalam pergantian siang dan malam ya itu treatment ilahiyah siang malam sebagai simbol dari kehidupan. Perputarannya harus eksak, jangan kelebihan, jangan kurang. Sama seperti rotasi bumi kita. Dia eksak 24 jam. Di ya sebagian besar dunia memang waktu malam lebih lama dari waktu siang dan lain sebagainya. Tapi perputarannya harus eksak. Kalau kelamaan seperti di Merkurius atau planet-planet lain mati. Permukaannya terlalu panas karena waktu siang hari. Jadi rotasinya kelamaan. Jadi terpapar oleh sinar matahari terlalu lama dan bagian yang tidak terpapar oleh matahari juga beku terlalu lama. Mati. Jadi kehidupan itu dirotasi oleh Allah Ta'ala. Dalam keseharian, dalam takdir yang dia jalin untuk kehidupan jiwa kita. Nah ini yang kita ajak sama-sama dalam bersuluk adalah, duh demi jiwaku. Gitu, supaya dia bertumbuh. Supaya dia bertumbuh dan kemudian ujung-ujungnya harus berbuah. Dan ingat, tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Jadi buah-buahan yang kita hasilkan, kekaryaan, apapun itu ya, kontribusi kita kepada human being, masyarakat, humanity itu karena pertumbuhan si jiwa kita. Hasil-hasil ya, sebuah ketaatan, sebuah mungkin tidak dalam bentuk kekaryaan yang secara fisik atau material, tapi hasil dari peribadatannya itu membuahkan sesuatu, pasti.
Nah, Adam alaihissalam belum saatnya memakan buah itu, maka tidak boleh mendekati pohon itu. Bahkan mendekatinya saja tidak boleh. Karena Allah Ta'ala sedang berbicara tentang pohon yang harus ditumbuhkan di bumi. Karena memang sejak awalnya skemanya aku akan menciptakan khalifah fil ard. Udah dari awal tuh skemanya di bumi. Bakal turun ke bumi anyway. Nah, dibuatlah sebuah skenario seperti ini yang menjadi pelajaran buat kita semua. Ada aktor iblis dan lain sebagainya. Dan para bala tentaranya yang menjadi accomplice gitu ya. Jadi bersekutu, bersekongkol dalam itu. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi kisah yang luar biasa hebat. Dan dalam Islam tidak ada yang namanya dosa turunan. Jadi kita tidak menanggung dosa Adam alaihissalam dan lain sebagainya. Dan anak-anak kita pun tidak menanggung dosa kita. There's no such thing of that. Karena setiap bayi yang terlahir fitrah, pure. Ya. Memang adalah orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya. Tapi sifat-sifat yang diturunkan, sifat-sifat upbringing jadi, atau parenting, ya, marahnya, dia anak akan menyerap kualitas-kualitas seperti itu. Kita yang menjadikan dia menjadi bumburam cahaya dalam kolbnya. It's on us. Ya, maka kita harus banyak istighfar gitu. Nah, tentang benih, sahabat-sahabat. Benih itu eh, terkait dengan pohon zaitun. Di dalam surat An-Nur ayat 35 dikatakan Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nurus samawati wal ard. Allah cahaya petala langit dan bumi. Yang ayat itu panjang bicara tentang struktur insan sebenarnya. Eh, ada ada kajian yang membahas tentang ini setahun penuh. Yang Mbak Dini ikutan dari 1 tahun. Namanya kajian Serambi Suluk. Sekarang lagi berjalan, nanti pembukaan baru di awal Januari gitu. Insya Allah. Jadi eh, namanya membongkar struktur insan. Itu apa sih maksudnya? Apa maksud jiwa? Karena kita sering mendengar nafsu jiwa, pasangan jiwa, soulmate, but we don't really know what it is, really. Kebanyakan dari kita bahkan tidak mengenal jiwanya sendiri. Buktinya, dia akan cenderung hidup dalam persona yang kebanyakan orang pikir itu keren gitu, dan dia mengkhianati potensi dari jiwanya dengan hidup tidak berdasarkan keinginan dari jiwa. Oleh karena itu dia akan merana, tidak akan kokoh dalam menjalani kehidupannya karena dia akan selalu menjalani kehidupan yang bukan dirinya sendiri gitu. Nah, bagian dari taubat adalah untuk kembali kepada diri kita sendiri, untuk jujur apa adanya menjalani kehidupan dunia tanpa harus banyak social pressure gitu. Maksudnya social pressure akan selalu ada, tapi we don't have to submit to all of that. Kita nggak perlu bertekuk lutut di hadapan tekanan orang tua, masyarakat, ya, yang mungkin membayangkan, duh kamu ideal kalau kamu punya keluarga kayak begini gitu ya, punya rumah seperti ini, karir seperti ini, and that is the trap of the world. Itu yang bikin kita miserable sebenarnya, because life will do its way. Ya, life happens. Most of the time not accordingly what we will gitu. Banyak hal dalam kehidupan yang kita plan A, kehidupan mending kalau B ya rada dekat sama A. Ini J, Z gitu jauh. Dan kita menjadi kecewa karenanya kan. Our inability to bridge that, ya, ketidakmampuan kita untuk bisa berdamai dengan takdir yang Allah berikan, itu yang membuat kita sengsara. Itu yang bikin kita nggak bisa tidur. Itu yang bikin kita marah-marah gitu ya. Karena kita marah dengan takdir sebenarnya, terus we venting ya. Kita meluapkannya pada pasangan, pada anak-anak, pada kolega dan lain sebagainya. But you actually are angry to yourself, you're angry probably to Allah gitu. Marah sama Tuhan. Kenapa kok aku dibikin seperti ini? Kenapa? 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 Gitu. It's miserable hidup dalam keadaan seperti itu. Itu yang kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Barang siapa ya tidak mengubah nasib suatu kaum itu, kecuali Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah nafs yang ada dirinya sendiri. Jadi fokus kita dalam suluk adalah ubah hatimu. This is it gitu.
Kalau apapun yang terjadi di sekitar kita, itu refleksi ya untuk melihat sejauh mana kesabaran kita, tawakal kita, ilah kita itu sebenarnya siapa, itu nampak ditampakkan oleh Allah Ta'ala dalam takdir keseharian. Saking susahnya membaca hati, saking susahnya mengaca diri, itu sebenarnya pertolongan dari Allah Ta'ala. Benih itu baru tumbuh, dia berkecambah dan lain sebagainya. Coba syarat pertumbuhan benih, dia butuh air, butuh unsur hara, dan butuh matahari. Semua simbol-simbol suluk. Air adalah ilmu-ilmu kehidupan yang ada di dalam bumi. Unsur hara adalah sama, ya. Matahari adalah nur, cahaya dari dia, nur iman. Gitu. Ya, nanti nur iman ini sesuatu yang besar nih nanti kalau bicara. Semua udah kayak merasa beriman gitu ya. Ternyata dalam Al-Quran ada orang-orang Arab Baduy mengatakan, aku sudah beriman. Disanggah langsung oleh Allah Ta'ala. Jangan katakan kamu begitu. Katakan kamu baru aslam, nak. Baru berserah diri karena iman itu belum ada di dalam kolbu. Coba bayangkan. Ya, so this is banyak hal yang dalam khazanah agama yang we think we already know, but actually we don't gitu. The fact bahwa kita sehari-hari minta ihdinas syiratul mustaqim, tunjukkan pada syiratul mustaqim, but what is actually syiratul mustaqim? Nah, sebenarnya kita masih shaky gitu pemahaman kita tentang itu. Buktinya banyak hal dalam kehidupan yang belum kita syukuri. Karena itu jalan kebersyukuran. Suatu jalan yang dicegah betul oleh iblis supaya kita ada di titik itu. Karenanya mereka bersumpah, aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, dan kanan, dan engkau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Ujung-ujungnya supaya kita tidak bersyukur. Kita akan ditarik dari empat arah horizontal, ditakuti oleh masa depan dari depan, dihantui oleh masa lalu, ya, ditarik terus, oh coba dulu, kayak gitu terus dibanding-bandingin ya iya dulu sekarang nggak relevan kita bicara tentang hari ini, you don't have to compare, dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang, we move on with what we have now and today and that's it. Ya, seorang sufi adalah anak sang waktu. Untuk berbicara besok adalah bukan sifat kita gitu. Besok adalah besok. Now, we're talking about now. And there's a reason they call it present moment because each breath, each second is a present. Hadiah dari Allah Ta'ala. And that kita sering lupa. Kita sering lupa. Terlalu tergilas oleh kesibukan ini itu gitu ya. Wah, visi impian-impian panjang angan-angan. Padahal yang saat ini nggak termanage dengan baik. Sholat zuhurnya lepas, nggak tepat waktu. Asarnya lalai. Padahal itu pilar-pilar. Udah hafal hadisnya. Sholat itu imaduddin. Tanya, sholat adalah tiang agama. But in the reality, we don't really implement it. In the reality, kita tidak menjadikan saat sholat menjadi pilar-pilar dalam kehidupan kita. Karena kita banyak kemudian terseok-seok kembali gitu. Karena tiangnya tidak tegak. So it's back to basic gitu ya. Berkontemplasi tentang perihal pohon. Karena kita semua harus menumbuhkan pohon itu. Ya, kalau dia sudah berbuah, nah buah itu yang disebut dengan hasanah. Itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya dengan itu kita terlindung dari neraka. Neraka itu ada dua, neraka kehidupan saat ini dan neraka yang nauzubillah min dzalik bisa jadi kita jelang di alam barzakh ataupun berikutnya kalau kita meninggal masih membawa sayi'ah. Itu ya surat dalam Al-Quran. Jikalau kita meninggal masih membawa sayi'ah, sayi'ah itu elemen kegelapan. Ujub, bangga diri, ya, sombong, takabur, ria, dengki. Wah, pokoknya kayak gitu penyakit-penyakit hati. Yang kita tuh nggak sadar itu masih nempel, ya, nyelip di antara relung-relung kolb. Bayangkan orang sebesar dan sehebat dan semulia Abu Bakar As-Siddiq saja bisa dikatakan gini oleh Rasulullah SAW. Suatu hari beliau berkata, ini sahabatnya yang yang zakatnya tuh di 100%, buat kita kan 2,5%, semenel. Kalau orang Nasrani Yahudi 10%. Jadi saya mencoba minimal 10% lah gitu ya, jangan 2,5% banget.
to minimum. Jadi gini, kalau kita pengen jadi hamba yang spesial di matanya, ya ibadah kita mesti spesial gitu. Kalau sama mediocre sama yang lain, well, we want to be to feel special, right? Ya, satu-satunya zat yang patut kita berjuang untuk mengambil perhatian itu ya Allah Ta'ala gitu. Karena dialah peneduh kita, dia yang memegang hati kita, dia yang selalu setia, nggak perlu di nggak perlu miss call, nggak perlu, dia selalu available 24/7. Setiap kali kita bilang ya Allah, dia langsung balas, aku di sini hambaku, nggak perlu pakai pulsa, nggak perlu pakai internet, always connect as long as our heart open. Selama hati kita terbuka berzikir, di situ dia akan available, dan dia memang selalu ada, cuma kitanya yang suka lupa melupakan dia. So that's the apa namanya seruan dari bersuluk adalah supaya kita menjadi pentauhid yang sejati gitu. La ilaha illallah. Nggak boleh ada sesuatu pun, seorang pun yang mencengkram kehidupan kita sedemikian rupa kecuali Allah. Tidak boleh ada orang yang mendominasi kehidupan kita atau apapun mendominasi, mau duit, mau kekayaan, mau itu jabatan. Gua nggak takut kalau kehilangan itu semua, tapi kehilangan Allah, no, it will be the end of the world gitu. Karena semua itu dipergantikan gitu kan. Nah, pekerjaan it will come and go gitu. Karena kita harus melihat dia yang memberi rezeki lewat pekerjaan. Ya, so kita tidak mengilahkan pekerjaan kita gitu. Ciri kita mengilahkan sesuatu adanya membuat kita tentram, damai, ya. Sebaliknya, nggak adanya bikin kita ketar-ketir. Nah, itu hati-hati, itu ciri bahwa kita nyandar sama sesuatu itu. Ciri bahwa kita membuat sesuatu itu demikian menggenggam kita. Derajat ketar-ketir dan kekhawatiran, kesedihan kita akan sesuai dengan kemelekatan kita. Begitu sesuatu itu nggak ada, nah, semakin sedih, itu menunjukkan semakin kita mendewakan dia. Sebenarnya, kita nggak sadar aja sebelumnya. Ketika Allah bilang, ya, paparkan situasi ini, and then we realize, oh my God, all this time, aku tawakalnya sama dia. Aku tawakalnya sama pekerjaan ini. Aku tawakalnya sama gaji bulanan. Aku tawakalnya sama bantuan ini itu. Begitu itu nggak ada. Ketar-ketir kan? Dia tidak melihat kausa prima yang menjatuhkan atau apa, mengirim itu semua ya. Bukan perusahaan, bukan orang itu, bukan si bos ini itu. Itu semua pion-pion saja. Tapi kan kita sering lupa bahwa itu semuanya dari Allah. Saya selalu mengutip kisah ini ya. Nah, ini ibu ini sharing di forum ini. This is ya, nanti habis ini kita sharing forum. This is one of my favorite moment. Jadi ketika kita berbagi apa, keajaiban kehidupan, itu kekuasaan Allah di situ. Seorang ibu, dua anak, pernikahannya seolah-olah baik-baik saja, seperti petir di siang bolong. Suatu hari suaminya declare kepincut perempuan lain. Dia pindah ke Jakarta dan kok nggak, she doesn't have any visibility, nggak kelihatan. Tapi ketika ngomong gitu baru, oh pantesan, kayak gitulah ada tanda-tandanya. Tapi udahlah, dia istilahnya udah dia ditinggal dengan dua anaknya karena dia pengen sama perempuan lain. It happens, yes, it happens. In her reality it happened. Dalam keadaan hati yang hancur, ya, udah karir sudah ditinggalkan lama karena ngurus anak-anaknya. Dia balik ke kampung halaman, nggak punya apa-apa. Dia bilang, there is a moment, gitu, beberapa hari bahkan kami sampai tidak punya makanan di rumah, nggak, bahkan tidak punya beras. Bayangkan, tidak punya makanan. Buat kita ya orang tua, kalau kita lapar, oke, hari ini nggak ada makan, aku puasa. Tapi ngelihat anak-anak kita lapar, sedih kan? Karena kita merasa itu tanggung jawab kita. So bayangkan ibu ini sudah hancur hatinya, ya, seolah-olah dikhianati gitu ya. Bayangkan, ini cerainya karena suaminya kepincut perempuan lain. Itu kan double-double. Tapi dia kuat ya. Kemudian dia bersaksi begini. Tapi ya teh, setiap hari aneh. Ada aja yang kirim makanan.
and go on, 1 hari, seminggu, sebulan. Ini sekarang anak-anaknya udah lulus kuliah, bayangkan. Duit dari mana nggak kebayang. Nah, aku bayang saat itu, tapi begitu menjalani ada aja katanya. Di situ saya percaya Allah memberi rezeki. Now, that testimony, sahabat-sahabat, keyakinan itu muncul ketika seseorang betul-betul menghadapi sebuah situasi genting, terus yang nggak ada yang nolong kecuali Allah. Itu namanya rezeki tak terduga. Ciri takwa, kata Ibnu Arabi, kamu nggak pernah akan mengalami icip-icip takwa kecuali kita harus pernah ngalamin suatu episode dalam kehidupan di mana nggak punya visibility nih, sana sini udah tutup, ya nggak menjawab, kayaknya nggak tertolong atau sepertinya nggak bisa bayar, apapun itu skenario kehidupan yang udah di ujung, terus tiba-tiba ada solusi tak terduga. Nah, itu hasil dari takwa kita, ini menyerahkan diri pada Allah Ta'ala. Dan lebih dari itu, nanti kalau wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah, siapa yang bertakwa Allah ajari. Tidak sekedar hanya mendapat solusi keluar dari permasalahannya, dia kita jadi paham kenapa hal itu harus terjadi sama dirinya. Dan bahwa itu adalah hal yang terbaik. Di mata semua orang itu adalah tragedi. Tapi ketika pemahaman itu tiba, dia bisa tersenyum, ya, seperti ada embun menetes di kekeringan hati dan kemudian alhamdulillah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Nggak ada yang batil. You are right. Rightfully. Ya. So, gitu bahwa itu adalah takdir yang terbaik buatku, buat anak-anakku. And that's beautiful. Itu cara kita menghadapi kehidupan. Jadi tidak hanya dengan ini, dan dia punya kapasitas terbatas. Dengan iman, takwa. Yang namanya juga taking the leap of faith. Coba bayangkan, leap of faith. Namanya leap. Itu dia harus ada gerakan, apa namanya, vertikal. Leaping itu kan gitu. Ada parabola, leap. Namanya lompat. Karena kalau horizontal namanya ngesot. Bukan leaping. Leap itu mesti ada sumbu vertikal, walaupun itu cuma 10 derajat, 20 derajat, tapi ada lompatan. And that's vertical gitu ya, itu aspek langit, itu zikrullahnya. Itu sumber kekuatan kita menempuh hari demi hari dengan ya ketidakpastian, ketidaktahuan, and it's okay karena kita lagi dipegang sama Allah. Nah, yang penting adalah untuk kemudian setiap pagi berdoa seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Biarkan dia yang menggenggam kita. Jadi suluk ini membawa kepada sebuah ajakan, ayo panggil Allah sebanyak-banyaknya. Libatkan dia sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam sekedar minta garam untuk makananmu gitu kalau seorang sufi. Sekedar milih jeruk di pasar atau di supermarket. Kita kan itu jadikan sarana untuk berdialog gitu, ya Allah, jeruk yang mana yang bagus ya, semua enak, lagi macet ya Allah, semua ya Allah, mau lagi habis mandi milih baju apa ya Allah ya hari ini yang bagus, yang ajak Allah, sepatu yang mana yang I don't have that problem because I only have one, so ya, yeah. So that's renungan untuk membuka diskusi hari ini bahwa ada benih yang harus tumbuh dan benih itu harus berbuah, ya, dan kita akan ditanya tentang itu, ya, karena ini bagian dari perjanjian yang kita sudah tanda tangan itu dalam tanda kutip di alam alastu birobbikum gitu. Rob adalah dia yang mempergantikan siang dan malam, dia yang mengatur kadar-kadar kehidupan, 4 hal yang sudah dituliskan dalam physical reality kita, ya, bahwa kita apa namanya rezeki, ajal, kebahagiaan, apa namanya kesedihan, 4 hal dalam hadis itu udah, it's done, it's written. Nah, kita tinggal akan dilihat bagaimana kita menyikapi itu semua. Jadi kemungkinan-kemungkinan kehidupan itu udah dituliskan. Kemungkinannya ya, kita hanya bisa beranjak dari satu kemungkinan yang satu ke kemungkinan yang lain. Makanya minta petunjuk, karena kita selalu akan ada pilihan dalam hidup. Minta pilihan yang terbaik, itulah Shiratul Mustaqim. Walau alam. Saya undang sahabat-sahabat untuk gabung, berdiskusi, bersharing. Silahkan. It's a sharing session now. Selamat
datang, Mbak Desi, Mbak. Ini grup Inggris siapa aja nih? Maaf, Silakan. Kak. Mbak Nina, ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. maaf lagi flu nih. Um, Mm-mm. Allah banget. Mungkin aku mulai boleh ya Silakan. introduction. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan buat sekalian, ini perdana ikut kajian Tetesa. Ketemu di kajian yang baru juga ikut pertama kali di Inggris waktu itu minggu lalu. Masya Allah, em, mendapatkan teman yang baru dan apa ya, siraman rohani lah ya, karena terus terang mungkin sharingnya adalah 15 bulan saya pindah ke Inggris ini terus terang berat gitu ya yang Mm. saya hadapi, dan saya juga sempat cerita sama Taita minggu lalu dan sudah diberikan em, apa namanya, ya tenanglah sesaat, begitu pulang Taita tetap aja galau lagi gitu ya. Manusia itu seperti itu ya. Mungkin em, sharingnya atau pertanyaan, lebih ke pertanyaan sih. Kalau sharing udah terlalu banyak ngeluh juga gitu ya, kayaknya malu gitu sama Allah ngeluh melulu gitu. Mungkin Mm. pertanyaannya buat Taita atau teman-teman yang lain, eh, begini, kalau misalnya kita punya ada ragu di dalam hati, apa yang terbaik yang harus kita ambil gitu ya, jalan apa yang harus kita tempuh? Ini udah yang terbaik belum ya Allah gitu. Kita tanya, em, Mm. apakah kita harus lakukan salat istikharah dalam dalam em, dalam pertanyaan itu, atau kita bisa tidak harus salat istikharah gitu sih. Maksudnya harus secara teknis kah, atau em, kita bisa bertanya sewaktu-waktu, karena kan Tete bilang ya sampai kita milih sepatu, kita milih baju aja, ya libatkan Allah gitu kan. Ada keraguan-raguan dalam hati yang em, ada sesuatu nih yang mau mau kita jalanin, yang mana ya yang baik gitu. Itu apakah harus selalu sholat istiqoroh itu sih Teta? Maaf aku nggak share Mm. video It's soalnya lagi okay. di. It's okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, Alhamdulillah. So, kita jadikan Rasulullah SAW sebagai panduan. Beliau berkata gini, when you are in doubt, ya, kalau kamu ragu, berhenti. Don't make any decision. Ya, sama kalau kita nyetir tuh, kalau ragu, mendingan menepi. Karena kalau kita kayak kalau ragu tuh jadi pelan-pelan lihat kiri kanan tuh mengganggu orang lain, bener, bisa bahaya ditabrak orang gitu. Jadi kalau ragu, mending diam dulu, jangan ambil keputusan apa-apa, jangan ngambil asumsi apa-apa, jangan ambil kesimpulan apa-apa, gather all the information sebaik-baiknya. Itulah saat hening, supaya semua dikulminasi, ya, semuanya tenang dulu gitu. Kadang-kadang yang bikin ragu kan karena kita eh, ditekan juga oleh misalnya "Ayo, sekarang sekarang." Nah itu tuh hati-hati gitu dengan tekanan-tekanan seperti itu. We have to be able to say no. Tunggu, tunggu. Istikharah, yes, that's the best gitu. Sholat hajat kalau perlu, apapun itu untuk meneguhkan hati. Karena beda kalau kita berjalan dengan keraguan, it's shaky. Nah, ya risiko gitu ya, risiko untuk kita ngambil keputusan yang salah dan akan kita sesali seumur hidup. Jadi kalau dalam keraguan, diam dulu sampai kemudian hati tenang. Nanti ilham itu akan turun. Beda, hati akan merasa. Nah, suluk itu adalah the art of tasting. Jadi harus ada merasa. Jadi kita punya elemen ya, punya tools dalam diri kita. Namanya qalb. Di situ nurani itu bicara. But in order ya supaya kita bisa mendengarkan. Jadi dalam hati kita itu ada suara yang halus berkata-kata. Itu suara dari Tuhan. Petunjuk itu halus berbisik. Untuk mendengar, kita harus mematikan suara-suara lain yang jauh lebih keras ya, lebih lantang. Itu suara hawa nafsu dan syahwat yang jumlahnya bisa kalau kata Bawa Muhyiddin ya, ulama sufi dari Sri Lanka yang pindah ke Amerika, 400 trillion 10,000 voices. Pantesan ya kita tuh nggak bisa mendengar apa kata Tuhan, 400 trillion 10,000. Satu-satu dimatiin. We don't even
Satu-satu dizikirin itu nggak habis gitu. Jadi kalau tanpa pertolongan Allah, it's impossible untuk mendengarkan suara hati. And that's what keeps us humble. Bahkan untuk sekedar mendengar dia, suara hati, apa yang petunjuknya itu tidak mudah sama sekali. Karena demikian banyak suara bising dalam diri kita yang, oh yang ini yang bagus, oh, kayak di pasar gitu. Jadi aku mesti kemana? Oh, ribut. Padahal perintahnya sami'na wa ata'na. Ya aku mendengar maka aku taat. Ketaatan datang dari ketika dia mendengar hati nurani. Tapi mendengar itu butuh elemen diam. Coba kita jadi guru ya, murid semua. Aku dengerin, tapi dia sambil ngomong. Kan nggak mungkin. Kalau mau dengerin, diem. Nah, mulut sih diem, tapi di dalam, waduh, oh nafsu, so banyak suaranya. You have to mute them. Dan minta sama Allah, di-mute-kan. Kadang ya, cara Allah membantu kita memute suara-suara itu, dihantam sama kehidupan. Ditampar. Nih loh, shut up. Gitu. Fuck. Gitu. Ah, lupa. Diam, sedih dia. Itu diam semua hawa nafsu itu. Begitu menghadapi calamity, disaster, hal-hal yang, wah, diam. Di situ kemudian dia dengar perlahan-lahan. Saking susahnya didiamin. Nah, untuk mencegah supaya kita nggak ditampar, istighfar banyak-banyak. Tuh, hukum Al-Quran ya. Barang siapa istighfar, taubat, midroron turun. Hujan turun dari langit. Hujan itu air kan. Air itu yang akan nanti diserap oleh akar, benih, pohon. Gitu. Jadi kalau ragu-ragu, diam aja dulu. Ya. It may take days, weeks, nggak apa-apa, ambil aja. Ya, daripada kita ngambil keputusan atau merespon sesuatu dengan demikian banyak gemuruh dan mengikuti hawa nafsu. Gitu. We're not very sure about it. Itu, Mbak, walau alam. Semoga membantu Mbak Nina. Ya, Oke sih. iya, Bismillah ya. It's part of it. It is part of learning process. Gitu. Jadi kehidupan itu nanti ujung-ujungnya supaya yakin katanya gitu. Jadi yakin, hakul yakin, ainul yakin gitu. Jadi kita yakin sama Allah. Itu supaya kita yakin bahwa Dia satu-satunya yang menggenggam semuanya gitu. Satu persatu elemen kegelapan dicopotin satu-satu. Disebut tajrid gitu ya. Persatu keraguan kita sama Allah diuji dalam kehidupan dan dibakar. And it's fine. Kita sedang diproses di kawah canda di muka ini. Nah, kesadaran kita tentang apa urgensi dari fase kehidupan di bumi yang sebenarnya singkat, tapi itu menentukan waktu yang panjang. Bayangkan. Jadi sebenarnya nggak masuk akal ya. Kan ketika dalam Al-Quran ditanya berapa lama kamu tinggal di bumi, ya setengah hari atau sehari atau bahkan kurang. Jadi beberapa jam saja dibandingkan dengan kehidupan barzah, apalagi di akhirat. Seolah-olah kok tidak adil, kesalahan kecil kemudian dielaborasi di sana karena itu menunjukkan sebenarnya tidak kecil gitu. Cuma kita yang sering sering meremehkan hijab kol, meremehkan aku dosa sedikit nggak apa-apa. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang kita mesti istighfar banyak-banyaknya karena itu yang akan mendatangkan malapetaka. Walau alam. Oke, yang lain silakan. Terima kasih Mbak Nina. Ada yang mau share pengalaman terkait dengan renungan hari ini? Silakan. Ya, ini masih pada merenung ya. Iya, silakan Mbak Dini. Assalamualaikum Teh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi mau nanya wabarakatuh. ya Teh. Kan lanjutan dari Robana Zalamna Anfusana itu kan terus di ayat berikutnya uh, Allah bilang turunlah gitu ya. Hmm. Turunlah Surat apa Mbak? uh, Kita buka Qurannya. Al-A'raf 23 kan Yes. itu kan ya. Ya, Ya. ya, ya. Yang Mhm. Ya. yang kemudian Doa Adam alaihissalam ada ya. doa Mhm. ya Mhm. itu dan kemudian kan di ayat 24 itu Mhm. eh, Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Nah, ternyata turunlah itu
eh, memang kan di bumi itu kalau di sana itu kan ruhnya ya. Adam itu ruh artinya turun ke bumi itu eh, eh, memang secara secara ini dia turun kan jadi ada jasad, Iya, ada semuanya raga tiga ya. elemen, ya. Jasad, raga, ruh, tiga Semuanya ya elemen. tiga elemen Mm-mm. ya artinya ya. Iya Dan dan semua ya, artinya ketika dia keturunan turun, kamu semua berarti iblis dan ontek-anteknya diturunin iya semua tuh. Ya, ya. diturunin semua ya. Artinya memang memang Mm-mm. turun itu dalam 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 arti mungkin eh, apa tafsir ininya adalah bahwa bahwa itu dari ruh kemudian menjadi menjadi ada raga kan. Tadi raga ini yang memang harus harus dikendalikan gitu Hmm, ya. Harus harus ngikut ruh sebenarnya atau bagaimana ya? dalam konteks Adam, semua ini kan dia sudah dicipta, bisa, udah ada raganya. Itu. Gitu ya. Jadi Jadi turun, jadi turun, turun, turun semua. turun Satu eh satu komplit, satu sepaket. Bukan dalam arti dilahirkan tapi aja artinya karena mm-mm. artinya dia mengalami kan pada pada perjalanan taubat pulang itu kan kita naik ya, ya. Maksudnya Mhm, mhm, eh, kembali. Nah, pada saat Adam diturunkan itu memang turun secara secara jadi alam yang terjauh kan, maksudnya bumi itu terjauh dari iya, cahaya iya, gitu ya, mhm, yang yang paling gelap gitu. iya, Jadi betul. memang dan kemudian tugasnya mungkin dalam kaitan dia menumbuhkan tadi benih itu adalah untuk kembali ya, untuk dia bisa bisa kembali lagi gitu. Eh, Kan innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu kan Mhm, eh, ininya dia kembali kalau kayaknya kalau di Ibn Arabi itu ya yang busur turun dan kemudian busur naik gitu kan. mhm. Itu turun itu memang 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 manusia di alam yang paling rendah gitu ya. Iya, di alam mulk, ya alam ciptaan ini, bumi ini, karena bumi kan benih itu harus ditanam di dalam kegelapan. Itulah Iya, iya, turunnya. iya, iya. Itu. Dan ayat Al-Quran mengatakan ada tiga Hmm. kegelapan. Iya, ya, memang harus Coba turun ayat ya. mana? Memang Emang harus harus turun. turun. Iya. Memang qadarullah harus dilingkupi oleh kegelapan. Sama halnya benih itu kalau terpapar oleh sinar matahari nggak akan tumbuh. Dia harus ditanam dalam kegelapan tanah. Itu. Itu bagian Iya, dari iya, iya. apa namanya menumbuhkan skema menumbuhkan benih di dalam diri. Itu. Dalam Al-Quran itu disebutkan di tentang tiga kegelapan, ya. Masih ingat ayatnya? Tiga kegelapan surat Az-Zumar, kalau misalnya coba. Az-Zumar ayat 6. Mari kita buka Al-Qurannya. Coba. 39, surat ke-39 Az-Zumar. Hmm, Ada yang sudah buka Quran? Ini Ya, sudah. 39 ayat 6, coba dibacakan artinya, Mbak. Ya, aku Qurannya bahasa Inggris lagi. Enggak apa-apa. Oke. He created you from one soul, then he made Hmm, from it its mate, and he hmm, produced for you from the grazing livestock its mates. He hmm, creates you in the wombs of your mothers, creation after creation within but hmm. three darknesses. That is Allah subhanahu wa ta'ala, your Lord. To him belongs dominion. There is no deity except him. So how are you averted? Ya, Averted. tuh Yes. kan. Itu ayatnya kita diturunkan ya di rahim ibu itu sudah dilingkupi tiga kegelapan, tiga kegelapan. Nanti bicara 8 pasang hewan ternak terkait dengan kisah Nuh itu bicara raga tuh. 8 pasang mata kita, telinga kita, mulut pasangannya sama apa pencernaan itu kalau dihitung tangan dua 8 pasang.
Itu yang harus digembalakan. Jadi raga kita tuh mesti digembalakan supaya dia nggak mengikuti syahwat dan hawa nafsu mulu. Supaya dia tidak menjadi budak syahwat dan hawa nafsu. Itulah pentingnya syariat. Dalam syariat kan kalau kamu punya syahwat, ya nikah untuk nggak bisa asal main sosok kayak binatang gitu, nggak bisa. Karena kotor seperti itu. Need matches kalau kata orang Belanda. Ya, tidak beretika melampiaskan kepada siapapun tanpa ada aturan. Kan yang jadinya rusak garis lineage gara-gara itu. Ini bapaknya siapa, anaknya nggak jelas. Itu merusak. Itu yang kita nggak lihat gara-gara melampiaskan atau ya hawa nafsu dilampiaskan. Nah seperti itu supaya 8 pasang ternak itu bicara tentang raga. Dan kemudian kita dimasukkan dalam perut ibu, dalam janin ya. Jadi si jiwa yang tadinya di alam alas tuh, semua jiwa udah ada tuh. Jiwa cucu kita yang belum lahir, jiwa nanti generasi yang akan lahir 300 tahun dari sekarang, walau alam itu jiwanya sudah ada. Cuma dia lagi nunggu giliran turun, ya, nunggu giliran turun karena jiwa itu membawa benih, benih yang terbaik itu Allah tahu turun di tahun kapan, lewat orang tua yang mana, itu sudah desain yang terbaik. Percayalah. If you are still struggle to believe that, please do so gitu. Berjuang untuk bisa melihat itu sebagai sampai harus menunduk. Masya Allah gitu ya. Orang tuaku tuh yang terbaik. Gimana pun, apapun treatment mereka kepada kita, because apapun itu ya, itu sebenarnya membuat kita lebih tough, lebih sabar, lebih berilmu dan lain sebagainya. Jadi, kadang kita nggak melihat pada saat itu. Sekarang kita mulai menunduk, ngangguk-ngangguk. Oh, oh ya ampun, I was prepared for this. Jadi ada penggal kehidupan di masa depan, 20 tahun, 30 tahun lagi ya. Dia nggak tahu, tapi cara untuk Allah menguatkan dia adalah dengan dipasangkan dengan bapak seperti itu, mama seperti itu. Yes, dengan with their own struggle. Yes, with their own sayah. But that is the best place supaya benih jiwa kita bertumbuh. And yet, dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Ya, jadi ada 3 kegelapan zulumat, zulumatin salas, zulumat kegelapan. Kegelapan pertama adalah ketika jiwa masuk ke dalam raganya sendiri, yaitu janin dalam perut ibu. Itu kegelapan pertama. Yes, si jiwa kita itu pinter banget. Dia mengenal Rob siapa. Dan tidak hanya itu, dia diajari. Nanti kalau kamu ngadepin begini-begini, gini caranya. Itu kenapa kita mesti punya akses sama jiwa kita. Hati nurani itu tadi. Karena kan the qalb itu adanya dalam jiwa. If we have access to that, aktivasi qalb itu, dia akan ngajari si jiwa kita. Gini loh, ini kenapa kamu nggak mesti ngadepin gini tuh gini, 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 gini gitu. Oh, paham kita. Di jiwa ngajari. Itu jiwa mulai bangun. Bangunlah jiwanya gitu. Lalu bangun raganya. Semua kehidupan jadi lebih, oh, make sense. Jadi paham. Baru tersenyum, baru tauan kita menghadapi itu. Dalam Fusilat, ya surat Fusilat kan Allah memanggil bumi dan langit, datanglah kepadaku tauan au karhan. Mau itu bersuka cita, willingly atau unwillingly, terpaksa. Anyway, you have to come. Bahwa kita akan selangkah mendekati kematian, yes, kita kan datang pada Allah willingly atau willingly. Jadi pilihannya mau bersuka cita mengarungi takdir ini ya, atau keseret-seret. Ya mending bersuka cita. Nah, kuncinya memang keberserah dirian. Itu kenapa agama kita tema sentralnya Islam, aslam, nah, berserah diri. Mesti percaya, udah serahkan dirimu. Disitulah kedamaian akan ada. Ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Hanya itu. Yang lain fata morgana. Yang lain pilar-pilar palsu yang akan runtuh pada saatnya. Palsu. Ya. Nah Allah tuh ingin kasihan gitu ngelihat orang yang menyandar-nyandar pada ilah-ilah palsu. Dan dia akan dilamatkan. Nanti di sana kan kita akan minta pertanggungjawaban itu tuh. Nah, aku mengandalkan berhala-berhala yang kita sembah. Dan mereka angkat tangan gitu. Bahkan iblis, I'm not responsible, cuci tangan dia. It's your own choice. Gitu.
Ya, jadi semua tuh the act of salvation sebenarnya. Sebuah upaya penyelamatan dari Allah Ta'ala yang kita pandang sebagai tragedi dalam kehidupan. Masalahnya itu. Kita kan berburuk sangka kepada Allah. Kok hidupku begini? Kok aku dibikin ada gini? Gitu kan. Mau nangis terus gitu. Kata Allah, "Ah, kamu nggak lihat. Kayak anak kecil yang diambil permennya karena dia makan. Kalau enggak giginya rusak. Nah, kan akalnya belum nyampe sana. Kadang kita mesti maksa, disuruh negosiasi nggak mau menangis. That us, our toddler inside us yang masih throwing tantrum dengan menjalani semua kehidupan ilahiyah. So kegelapan pertama jasadnya. Makanya ya em, kita menjadi terlupa bahwa kita punya jiwa. Si jasad ini penuh elemen kegelapan. Dia adalah elemen yang baru lahir. Kan di alam isi ini dia tidak pernah bersaksi siapa Rob kita ya. Si jiwa harus ngajarin siapa Rob. Jiwa raga itu kan nanti begitu mati kembali ke tanah, from dust to dust. Siapa yang jawab pertanyaan di alam barzah? Man rabbuka? Ya jiwa lagi. Tapi kalau jiwa itu ketika hidupnya gelap, ya ter apa namanya, ya karena dosa-dosa gitu dan tidak sempat taubat, dia tidak akan mampu menjawab siapa Rob karena tidak pernah punya pengalaman berinteraksi dengan Rob. Itu nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kegelapan pertama kegelapan raganya sendiri, kegelapan kedua adalah kegelapan orang tuanya yang disimbolkan dengan rahim ibu karena si janin adanya di dalam rahim. Disitulah hadis Rasulullah applied adalah orang tuanya. Setiap anak terlahir fitrah, orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi begitu. Ini hadis Rasulullah ya tentu kepada umatnya mana ada orang Islam orang tua mengajarkan agama lain. So this is not about preaching other religion, but sifat-sifat Yahudi yang tamak, sifat-sifat Nasrani yang dalam Al-Quran yang dikatakan cenderung sesat. Jadi maksudnya seolah ingin taat tapi kebanyakan berahib dan kayak kerahiban tidak ada kerahiban dalam Islam misalkan seperti itu. So that's um, kemudian kegelapan yang ketiga adalah dunia ini yang melingkupi kita. Itu kegelapan. Tapi yang berbuat demikian adalah Allah, Tuhanmu, sang pemilik kerajaan. Rabbukum lahul mulk. Itu kan sang Malik. Dia berbuat seperti ini with a reason, with a solid reason. Maka untuk keluar dari kegelapan ini ada kuncinya dalam ayat yang sama. La ilaha illa huwa. Itu harus begitu. Kita harus keluar kalimat la ilaha illa huwa itu diawali dengan penegasian. La ilaha illa baru kita huwa. Artinya memang kita harus mengalami kegelapan dulu tuh untuk mengidentifikasi ini ilah palsu. Karena kan statementnya bukan Allah la ilaha illa huwa. Nggak gitu. Jadi kita memang harus la ilaha. Tapi untuk bisa bilang la ilaha illa tentu harus mengalami ya pengalaman berinteraksi dengan Tuhan-Tuhan palsu yang mengecewakan, yang punya masa ya tertentu yang akan fana, semuanya fana. Sampai kita kembali pada Allah, aku ingin kembali padamu. And that's life. Gitu Mbak, Alhamdulillah ya tadi suratnya. Terus apa lagi Mbak Dini tadi yang terkait dengan doa Adam alaihissalam. Jadi memang turun ke bumi seperti itu. Ya semuanya kan penciptaan Adam kan Adam tidak dilahirkan dari rahim seseorang. Jadi memang dibuat raganya seperti itu. Turun semua. Dan dikisahkan di kitab mana ya? Yang ngajarin Adam alaihissalam dan istrinya menjahit itu Jibril, ya, malaikat yang ngajarin. Jadi ini sama sekali tidak mungkin someday fakta arkeologi akan menemukan. So we are not the descendant of the apes. Nah, ada teori evolusi kita berevolusi. Adam tuh mukanya manusia gitu loh, bukan monyet. Ya, memang ada bangsa itu dan ya tengkoraknya ditemukan, but that's not Adam. Ya, Homo sapiens itu bukan Adam, bukan manusia. Mirip tapi bukan. Wallahu alam. Yang lain silakan. Ada Saya lagi? ya. Silakan Mbak Golde. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, apa ini loh teh, akhir-akhir ini Hmm. tuh apa ya? Saya itu ngerasanya makin 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 paham bahwa ternyata kami itu kan hidupnya pindah-pindah ya. Hmm. Ah, pada akhirnya mulai paham bahwa memang orang lain itu cermin dan itu sebenarnya orang-orang itu perkenalan kita dengan orang-orang itu jadi membuat semakin mengenal diri. Betul nggak sih itu teh ya? Saya ngerasa Oh tuh kok ya, begitu. Saya ngerasanya gitu betul. teh. Karena ternyata gini, pertemukan kita dengan satu orang yang ini ternyata menampakkan iri dengki kita gitu loh teh. Sampai rasanya itu berat betul. Terus ada Hmm. juga orang-orang tertentu itu yang apa namanya yang menimbulkan rasa sayang atau apa. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang membuat kita ingin culas segala macam seperti itu. Apa memang seperti itu ya teh ya? Dan Ya, apa semua. Aha. dan Kenapa, itu Pak? apa namanya eh, ternyata pada saat ada pertemuan-pertemuan dengan orang-orang tertentu itu yang rasanya memang berat berat sekali gitu. Yang Hmm. rasanya apa namanya saya ingin mengorbankan seluruh jiwa dan raga supaya bisa terbebas dari rasa itu, mengeluarkan uang saya sebanyak mungkin untuk Hmm. apa namanya untuk membebaskan diri saya dari rasa itu. Jadi Nah, akhirnya paham juga kenapa kok sampai ada orang yang membunuh karena iri, karena dengki, segala macam. Karena memang rasanya memang menyakitkan sih rasa-rasa rasa seperti iri, dengki itu. Tapi hmm. kan kesalahan kita kan, kenapa kita kok harus fokus sama poinnya kan? Seharusnya kan memang yang disembuhkan kan penyakitnya. Kenapa Hmm. kok poinnya yang mau kita musnahkan? Karena sebenarnya kalau penyakitnya nggak sembuh, kita pindah kemanapun masalahnya pasti akan Sama, betul, itu betul. lagi, itu Iya, lagi. Mau keliling dunia, kalau itunya belum sembuh, ya sama betul. penyakitnya. Iya, Nah, itu baru ya. pahamnya tuh sekarang, Teh. Alhamdulillah, Alhamdulillah udah paham juga. baru paham, Ada Teh. yang Jadi, sampai mati nggak paham, Mbak. ya benar. Jadi rasanya itu ya Allah setengah mati. Jadi ini loh perjuangannya itu yang, oke, akhirnya kan kalau punya uang, oke saya akan bayar dengan sedekah atau apa supaya penyakit ini yang ini dikurangi. Jadi sekarang itu Hmm. punya uang, saya kadang nabung tuh lucu teh. Memang nabung gitu ya. Uang itu kayaknya cuma Hmm. numpang lewat aja. Nanti Hmm. asik ngumpul-ngumpulin duit gitu. Nanti ada serangan apa gitu ya. Serangan Ya. dendam atau irinya tiba-tiba beruntun dan sangat intens gitu loh. Dan Hmm. itu saya biasanya kadang-kadang menggunakan uang-uang tabungan itu untuk bayar itu aja lah. Sudah ambil aja lah daripada saya harus menanggung ini menanggung rasa ini karena ini begitu berat gitu loh untuk ditanggung. Ya sedang apalah, ambil-ambil aja lah, hilang-hilang uang pun ya enggak masalah gitu. Hmm. Betul nggak seperti itu gitu loh Teh? Ya Allah rasanya ya Allah kok semakin hari itu begitu Teh. Ketemu orang-orang itu kok semakin semakin apa ya menampakkan keburukan itu loh Teh. Itu. Ya, alhamdulillah itu Oh, suatu karena nggak mudah melihat keburukan hati. Soalnya sulit. benar. Terus, itu rahmat dari Allah. Karena Alhamdulillah. tugas kita membersihkan. Kalau tidak, kalau kita masih dalam waham aku baik-baik, aku soleh, tidak nampak itu keburukan, istighfar kita datar, hambar. Karena nggak merasa salah, ya kan? Sujud kita juga dangkal, karena nggak merasa butuh ampunan. Ya, kita bahkan cenderung melihat orang lain meremehkan orang atau kita jadi ujub. Gue gitu ya. Sholatnya keren gitu atau apa. Itu waham, ilusi, ilusi kesolehan. Ilusi bahwa diri baik-baik saja dan aman jadi ahli surga gitu. Itu ilusi yang setan tarik ke kanan. You are fine, kamu baik, kamu ditiup-tiup gitu. Padahal ya, iblis itu makhluk yang Allah beri kekuatan al-quwah al-wahmiyah. Al-quwah al-wahmiyah. Ibnu Arabi dalam Fusus Hikam. He is the master of illusion. Jago banget bikin hal yang tadinya yang jelek sebenarnya dibikin wangi.
Orang padahal ngejar, padahal itu kotoran. Tapi jago dia bikin itu. Yang baik dibikin buruk. Sehingga orang menjauhi. Mau, gak mau, bahkan melempari. Gitu. Dia bisa bikin ilusi bahwa aku ahli surga, insya Allah husnul khotimah. Ilusi padahal banyak borok-borok dalam diri. Belatung-belatung. Nah itu kalau Allah tunjukkan, Alhamdulillah tuh. Yang tadi bilang, ya saya mau bilang ya Abu Bakar Asyiddiq, wanita figur mulia yang dijamin surga. Suatu hari pernah Rasulullah katakan begini, wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini dikasih tahu Allah ya, Rasulullah tentu saja. Karena tidak ada yang bisa melihat relung hati kecuali Allah izinkan. Sesungguhnya di dalam dirimu, dalam hatimu ada kemusyrikan, benih. Tapi kecil banget. Gambaran beliau luar biasa hebat. Gambarannya adalah seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah malam gelap yang tidak ada bulan purnama tidak cahaya. Jadi sebenarnya nggak kelihatan oleh mata ini. What are the chance? Lihat batunya aja mungkin nggak kelihatan, apalagi lihat semutnya kalau malamnya demikian gelap. Tapi Allah tahu, dan itu kemusyrikan tuh nggak bisa, harus hilang. Beliau meninggal bahwa itu karena kita meninggal tuh ya, kalau kita meninggal kita pindah ke alam barzakh ya. Alam barzakh itu alam yang lebih tinggi, di mana derajat intensitas cahaya lebih tinggi. And so automatically hal-hal yang bersifat kegelapan dalam hati kita yang kebawa ke sana kebakar dengan sendirinya. Jadi bukan Allah kejam membakar kita, tapi ya pada ya kita mendekati sumber cahaya kebakar, kegelapan akan sirna, dan sirna itu berwujud sebuah azab yang menghantam kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi adalah sebuah hal yang sangat menggembirakan ketika kita ditunjukkan keburukan diri kita. Itu. Dan kita masih berani berlapang dada untuk aku masih begini. Harus jujur. Itu. Kalau kata Tapi Imam Ali mengatakan, kalau kamu melihat, cabutlah keburukan yang ada di saudaramu dengan mencabutnya dalam hatimu. Gitu. Ya, Mbak. Alhamdulillah. Nggak apa dicatat kalau bisa ya. oh ya, Jadi di journaling gitu kejadiannya apa. Jadi kontemplasi kita apa supaya kita lihat oh ada timeline yang berkelindan dengan takdir lain yang terjadi di saat itu. Supaya kita bisa baca lebih baik. Nah, kadang kita baca baru baru ngehnya tuh 2 tahun lagi terus kita sebentar nih kayak gini pernah kejadian di kita buka lagi tuh jurnal kita. Oh iya, polanya ada gitu karena ada polanya. So it's good to journaling. Ya, alhamdulillah. Bismillah ya. Oh iya, terima kasih banyak Teh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. So, gimana sahabat-sahabat hari ini? Ada yang mau volunteer membuat resume apa yang didapatkan hari ini? Tiap orang pasti beda. Nangkepnya yang mana? Tapi sedikit feedback, bolehlah kiranya saya meminta ada yang memberikan feedback tentang apa yang hari ini. Wah, ini aku dapat banget nih tentang ini gitu. So, bisa dibagi supaya jadi cermin buat kita semua. Silahkan volunteer untuk menutup pertemuan kita hari ini. Langsung di unmute saja. Yes, Mbak Nur. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebenarnya bukan ini sih Teh, cuma ingin minta doanya sama Teteh Hmm. sama teman-teman semua gitu. Bahwa sepertinya saya sudah terlalu jauh melangkah gitu. Hmm, iya, Maksudnya? eh, jadi sebenarnya saya Teh dulu kan beda tempat ngaji Teh. Nah, terus Mhm. Alhamdulillah sudah ikut kajian Teteh dari tahun 2022. Eh, Cuma awal 2022 itu memang Alhamdulillah sudah apa ya sudah masuk sedikit demi sedikit gitu. Tapi ujiannya Mhm. datang lagi Teh Mhm. dan besar banget dan mungkin ini yang udah mau mulai berakhir nih dari akhir 2022 sampai sekarang gitu Teh. Jadi saya Hmm. diujinya itu eh, mengenal seorang laki-laki yang non-muslim Teh. Hold on, Mbak Nur
Ini direkam ya dan akan di-upload ke YouTube, so that you know. Oh ya, Ya, iya. Eh, jadi gitu teh. Terus Hmm, eh, mungkin kesimpulannya teh ya. mhm, Jadi sebelum saya mengenal kajian ini kan saya ngerasa ya jilbab saya besar, hmm, cara sholat saya, kemudian eh, ngaji saya secara syariat itu masya Allah gitu, alhamdulillah. hmm, Ya mhm, kalau dilihat sama orang gitu, wah solehah sekali gitu. Tapi aha, ketika ujian yang ini datang, ternyata saya nggak sesolehah itu gitu. hmm, hmm, Nah terus hmm. ternyata berat banget ya. Ya, Kemudian ternyata yang saya ngerasa mungkin sangat menjaga diri, sangat ini, ternyata ketika ujian yang ini datang eh, sangat sangat jauh dari yang kata orang gitu. hmm, Nah, saya mungkin minta doanya sama teman-teman semua biar hmm, bisa melalui ini gitu. hmm, Dan hmm, eh, saya takut sekali gitu Allah itu bukan sebenarnya Allah nggak jauh ya, tapi saya yang ngerasa jauh karena terlalu gelap, hmm, terlalu hmm. ya. Hmm, dan semoga saya tidak berputus asa teh. Ya, amin. Ya, ya. So, Hmm, Mbak Nur, what helps? Apa yang bisa membantu dalam situasi seperti ini, yang meringankan beban hati selain doa ya? Karena itu yang udah ultima senjata orang mukmin. But iya, kira-kira pikiran apa yang ya supaya narasi dalam kepala itu ya kadang-kadang kita tuh tersiksa oleh narasi yang kita buat dalam kepala kita sendiri. iya, Ya, benar. sebenarnya keadaan realita itu apa adanya, dia netral. Kita yang mengambil interpretasi dari realita yang ada. Dan kalau kita salah mengambil story, mengambil interpretasi, itu yang bikin kita tersiksa menjalani takdir. Iya, iya teh. Eh, sebenarnya saya ingin ketenangan teh ya. Soalnya Hmm. ini kan eh, berkecamuk semua ini ada kegiatan, kemudian rekan kerja juga gitu. Jadi saya benar-benar tidak fokus, fokus saya ke masalah ini aja. Jadi yang lain itu terbengkalai Hmm. gitu teh. Mhm. Nah, jadi saya eh, memohon sama Allah biar memberikan ketenangan karena besok juga saya harus berhadapan dengan apa men-sharing tentang ilmu tentang membaca gitu ke ibu-ibu posyandu. Jadi Hmm. sungguh mulia sebenarnya kesempatan yang Allah kasih ini. Cuma di beberapa tahap itu wah kayaknya saya nggak bisa. Gimana karena karena keadaan yang sedang saya alami ini teh. Hmm. Ya, ya. Ini kata Mbak tuh sudah lama ini. Iya teh. Hmm. Ya, baik, baik. Ketenangan, ya. Mari Hmm. kita buka ayatnya sama-sama. Ya, Quran itu menjadi pemandu. Kalau ya ingat tiga kitab Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fiih. Alif Lam Mim. Kitab Quran, kitab kitab-kitab yang diturunkan itu jadi pemandu. Kalau kita nggak baca Quran, ya kita tidak menghayati, mencoba merefleksi tentang apa ayat-ayat Allah, karena semua dalam Quran. Ya, pengajian kita ini walaupun satu ayat, dua ayat kan kita coba Quran, Quran, Quran. So your solution barangkali datang karena tadi Mbak menyebut saya ingin ketenangan. Kata ketenangan dalam Al-Quran itu sakinah. Apa kata Allah tentang sakinah? Kita buka salah satu di antaranya. Yuk kita buka suratnya, surat Rum, Ar-Rum, surat ke-30, ya, ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Wa min ayati an khalaqalakum. Jadi di antara ayat-ayatnya, ini ayat-ayat itu kan kita masih baca. Dia menciptakan bagimu pasangan-pasangan. Jadi setiap kita tuh ada pasangannya, jangan khawatir. But here's the but. Karena kehidupan kita tidak sekedar di dunia ini,
Ada yang ketemu pasangannya di sini, ada yang ketemu di sana, pasangan sejatinya. Kadang kita di sini berpasang-pasangan dengan pasangan temporer karena kehidupan membawa kita ini itu, ya. Ada itu seperti itu, jodoh temporer. Jadi setahun 2 tahun jodohnya dan selesai, sekian tahun selesai, ada. Tapi ada disebut pasangan sejati, itu ada. Mungkin ketemunya nanti, mungkin ketemunya di alam barzakh, walau alam. Karena ada yang orang-orang yang ketemunya, jadi tidak, si jiwanya tidak turun pada penggal waktu yang sama. Bisa begitu. Hebat ya, bisa begitu. Tapi ada pasangan buat kita. Jangan khawatir. Itu karena itu keyakinan kepada iman akhirat very much helping untuk menghadapi kehidupan dunia ini, supaya kita tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kita, gitu kata Allah, dan tidak terlalu bersuka cita sampai hilang mabuk gitu ya dengan apa-apa yang kita dapatkan, ya. Jadi kalau kata Fetty Vera, saya masih ingat, apa, sedang-sedang saja gitu. Itu suluk itu. Jangan terlalu melonjak, jangan juga terlalu down gitu ya. Take it easy. Pasangan-pasangan itu, ya, itu sakinah, mendatangkan ke sana. Ya, jadi dalam kehidupan in other level, ya, yang namanya pasangan-pasangan itu tidak juga dalam bentuk, tidak hanya berwujud manusia, pasangan maksudnya suami istri gitu. Tapi kita dipasang-pasangkan dalam kehidupan jodoh pekerjaan, ya. Itu tanda bahwa itu ada sakinah yang kita kejar, itu sakinah, dan dia yang menjadikan waja'ala bainakum mawaddah warahmah, gitu. Sakinah, mawaddah, warahmah itu datang dari ayat ini. Semoga sakinah, kalau sakinah, mawaddah jadi makin kuat, warahmah. Jadi itu urutan tuh dalam kehidupan. Karena kita ujung-ujungnya harus jadi rahmatan lil alamin, ya. Itu kan rahmat, itu udah stage ketiga tuh. Nggak mungkin kita punya fungsi jadi rahmatan lil alamin kalau hati nggak sakinah. Gimana bisa ngajak orang merahmati? Hati masih nggak bisa. Kita harus sakinah. Sakinah itu terkait dengan kebersyukuran. Apa yang ada disyukuri. Terkait dengan sabar, menahan diri, ya. Karena sabar syukur tuh berkelindan. Kan? Bahkan sholat aja harus sabar. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, gitu kata Allah. Jadi sabar mendahului sholat. Karena untuk sholat harus sabar. Sesungguhnya pada yang demikian itu, fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun, orang-orang yang bertafakkur. Nah, jadi seruannya adalah kalau untuk mau sakinah, ya, kita mesti merenungkan tentang kehidupan ayat-ayat itu, karena ini didahului dengan di antara ayat-ayatnya, dan itu bersambung dengan ayat pertama yang turun, Iqra. Jadi jangan-jangan ya kita nggak tenang tuh karena our inability, ya, kurang kemampuan kita dalam membaca kehidupan kita apa adanya. Membacanya kurang benar tuh. Salah interpretasi, salah baca, jadi yang kena, ya, jadi nggak tenang. Padahal kalau kita bacanya benar, makanya kalau baca harus bismirabbika, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus menyertakan Allah, bacanya bismillah. Di segala hal bismillah. Itu yang bikin kegiatan kita jadi bermakna dan diberkahi, ya. Mau buka laptop bismillah, pakai baju bismillah, makan bismillah. Kita berusaha menyertakan Allah. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra untuk membaca kehidupan, ayat-ayat ini mesti dibaca kan. Ini ayatnya sedang apa nih? Ya. Sudah apa nih Mbak Nur menghadapi? Nah, minta Allah mengajarkan cara baca yang baik. Karena itu, ini ayat ini, ya, kita renungkan gitu ya. Di antara tanda-tanda kebesarannya, ia menciptakan, itu kan delivery-nya enak banget. Tapi harus membaca ayat-ayat itu sehingga pasangan-pasangan kehidupan kita terbaca dengan benar. Jangan-jangan yang kita anggap baik itu nggak baik, tapi karena hawa nafsu kita, wah dia keren banget, I want him so much, kata Allah, enggak, itu nggak baik buatmu. Tapi kan kita yang suka ngeyel, nah itu perlunya membaca dengan baik dan benar, tidak berserah diri kepada hawa nafsu dan syahwat.
That's the art of life. Kadang-kadang kita mesti trial and error ya, but it's also part of life. It's okay. It's okay. Itu yang penting kita tadi ya Mbak bilang setuju, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Hanya orang kafir yang putus asa dengan rahmat Allah. Coba lagi, bangun, bangun. Ya, ya kita nggak apa-apa. It's not about falling. Nggak apa-apa kita sejuta kali jatuh, tapi kita sejuta satu kali bangun. Setiap jatuh bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. We don't give up. Nggak ada itu dalam kamus kita. Nggak boleh dalam kamus orang mukmin menyerah pada menyerah maksudnya putus asa, nggak boleh. Hapus itu tuh, nggak boleh. Karena dia kun fayakun. Namun tiap hari kita bilang Allahu Akbar. Dia maha besar. Dia maha kuasa. Lebih besar dibandingkan apa sih ya, beban kehidupan apapun yang tengah kita hadapi, masalah sebesar apapun yang kita pikir, aduh aku bisa nggak? Bisa. Jangan sampai bertanya-tanya bisa nggak ya, nggak boleh. Bisa. Keraguan itu yang akan menjadi bumerang buat kita. Karena kata Rasulullah begini, orang itu ya berdoa. Sebenarnya Allah udah mau nurunin tuh pengabulan. Sampai ketika orang itu bilang, aku sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan. Berhenti tuh di langit. Nah jadi takdirnya. Gara-gara dia berusaha begitu. Aku sudah berdoa tapi Allah nggak kabulkan. Berhenti. Beneran nggak dikabulin. Jadi hati-hati banget ini mikir-mikir kayak begitu. Hati-hati dengan kelindan-kelindan pikiran ya, dengan lintasan-lintasan perasaan dan pikiran. Jangan sampai menyakiti Allah. Harus positif terus kalau sama Allah. Yakin, yakin bisa. Emang gimana caranya nggak tahu, pokoknya Allah aja bisa gitu. Mesti bonek gitu ya. Kita bersandar pada Allah yang maha. Dan kita lihat ya, jadi testimoni sendiri. Now, couple of weeks from now, Mbak Nur, jalani ya, ikuti. Pokoknya kita berbuat baik aja. Sholat tepat waktu ya. Kalau bisa tambah sholat sunnah tuh. Kalau perlu sholat hajat khusus untuk Allah mencabut kegelisahan dalam hati supaya syai'ah dicabut diganti hasanah. Hasanah itu cahaya ya supaya bisa tenang. Karena tadi pengen tenang kan. Kenapa nggak tenang? Karena sedang diselubungi hatinya oleh setan, oleh kegelapan. Pasti nggak tenang. Karena illa bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat pada Allah, hanya dengan connect sama Allah, hati tenang. Udah itu nggak ada yang lain. That's the rule. Karena hati kita belong to Allah. It belongs to Allah. Ya. Yang lain tuh hanya mengisi relung-relung kecil-kecil gitu. Nggak akan pernah bisa full. Yang bisa memenuhi hati kita hanya Allah. Kebahagiaan ultima. Gitu ya. Dan kita akan belajar dari satu bagian ke bagian lain, yes, melalui sebuah penderitaan dilepas gitu. Karena ingat, our attachment to other than Allah itu yang membuat kita menderita. Jadi bukan karena Allah ingin bikin kita menderita, but it's our fault. So it's on us. Nggak apa-apa ya, berjalan dengan apa yang ada. Sekian minggu dari sekarang, Mbak Nur sudah bisa memberikan testimoni yang berbeda, insya Allah. Insya Allah. Ya. Allah Maha mendengar, Mbak. Allah Maha mendengar dan Maha tahu kondisi hati kita. Jangan putus pengharapan. Do not be afraid, karena Allah selalu bersama kita. Yakin, insya Allah. Oke, makasih Mbak Nur ya. Semoga Allah Ta'ala perkuat ya dan kokohkan pijakannya dan tawakal pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat. Baik, dengan demikian tuntas sudah pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan semoga kita masih ada waktu, usia, dan meanwhile bersukacitalah dan hadapi kehidupan dengan kesatria gitu ya. Kesatria dengan tegar, dengan kokoh, karena we have to celebrate our life. Nggak ada lagi yang men-celebrate our life kecuali kita sendiri. Kita yang mensyukuri setiap hal, setiap nafas, setiap detak jantung, semua. We have a lot itu. Kalau kita menghitung nikmatnya nggak akan mungkin bisa. Apa yang kita terima melebihi apa yang kita sebenarnya inginkan. Berbahagialah, bersukacitalah menghadapi kehidupan dan terus berbaik sangka kepadanya. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Selamat melanjutkan kehidupan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.